Nama saya Cucu Sri Wahyuni dengan nomor peserta 8915300580023. Saya adalah salah satu guru dari MTS Anur 1 Malangbong Garut, juga sebagai salah satu peserta PPG dalam jabatan 2021 di UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan saat ini, 13 September 2021, saya akan membuat video pembelajaran sebagai salah satu ujian kinerja dan syarat kelulusan dari PPG. Untuk saat ini saya mohon izin karena membuka maskernya dengan alasan memperlihatkan ekspresi semangat belajar dan tersenyum ketika proses pembelajaran berlangsung. Tapi walaupun demikian, kami seluruh komponen MTS Anur 1 selalu melaksanakan protokol kesehatan. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KM untuk pemimpin berdoa. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat? Semangat. Ya, harus selalu semangat ya. Kita menuntut ilmu ini adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim. Tetap semangat ya. Semangat dalam menuntut ilmu. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa silahkan rapihkan dulu tempat duduknya, kemudian siapkan alat tulisnya. Karena sekarang kita masih belajar di akun e-learning, silahkan akun e-learningnya dibuka dulu. Sudah dibuka akun e-learningnya? Kalau sudah, tombol kehadirannya diklik. Nah, silakan isi tombol kehadirannya juga. Di sini juga ibu akan masuk ke akun e-learning. Sudah absensinya diisi? Sudah. Terus. Terima kasih kalau sudah. Ibu langsung absen, yang dipanggil namanya boleh acungkan tangan. Akemia, Adiro, Raisya, Adiro, Sofi, Siva, Abdul Rashid, Syahrul Ramadan. Terima kasih sudah hadir semuanya. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini masih tetap ya tentang fikih, yaitu tentang materi bersuci. Siapa yang masih ingat materi sebelumnya? Materi minggu kemarin kita membahas tentang apa? Najis. Ya, tentang toharo, bagus. Tentang apa lagi? Tentang najis, bagus. Apa itu toharo? Ya, bersuci menurut bahasa adalah bersuci. Sedangkan menurut istilah Membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis atau hadas menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Selain itu juga kita membahas tentang tadi
Najis. Najis terbagi berapa? 3. Yang pertama, Najis najis solado. kolado. Yang kedua, Nawasito. iya, betul. Yang ketiga, Mukhaffafa. Mukhaffafa. Hebat, pintar ya, sudah hafal semuanya di luar kepala ya. Untuk materi hari ini kita masih membahas tentang toharoh, yaitu tentang istinja dan tayamum. Kalian tahu istinja? Ya. Apa tujuannya kita mempelajari tentang istinja dan tayamum? Tentu saja yang pertama kita tujuannya harus mengetahui apa itu pengertian istinja ya. Kemudian apa saja alat-alat yang dipakai untuk istinja, kemudian apa itu tayamum, bagaimana cara kita dalam menerapkan tata cara istinja tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena yang paling penting kita adalah mengamalkan. Selain kita tahu teorinya, kita juga harus bisa prakteknya. Bagaimana mengimplementasikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Itu diantara tujuan kita mempelajari materi tentang istinja dan tayamum. Baik, sebelum pembelajaran kita lanjutkan lagi, seperti biasa ibu punya gambar. Coba semuanya perhatikan dulu ke sini. Nanti kita lanjutkan lagi dengan aku di learningnya. Lihat, coba kalian amati apa gambar yang ibu bawa hari ini. Batu. Iya. Sekarang apa yang kalian pikirkan tentang gambar ini? Istinja. Ya, bagus. Gambar ini itu mempelajari tentang Istinja. Kemudian apakah ada cara-caranya? Ada. Coba siapa yang bisa? Coba. Agni, silakan. Istinja menggunakan batu. Ya. Misalnya itu buang air besar. Nanti susunya pakai 3 batu. Kalau nggak pakai 3 batu, pakai 1 batu yang punya 3 penjuru. Jadi sekali-sekali. Jadi 3 penjuru. Kalau nggak ada 3 batu. Iya, bagus. Itu adalah syarat-syarat istinja dengan menggunakan apa? Batu. Yang kedua, ibu juga masih punya gambar. Coba perhatikan lagi gambarnya ini. Gambar tentang apa ini? Tayamum, bagus ya. Tayamum. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar ini? Selain kalian tahu tentang tayamum, menceritakan tentang apa ini gambar? Kekurangan air, ya bagus. Apa lagi? Nah, rukhsah, ya. Tayamum adalah suatu rukhsah. Tadi kekurangan air, apa lagi? Debu, boleh, hebat. Apa lagi? Ya, coba ulangi lagi. Ya, karena ada air ya. Terus? Iya, boleh. Apa lagi? Ada lagi yang kalian pikirkan tentang gambar ini? Mengusap wajah dan tangan. Iya, mengusap wajah dan Kedua tangan. kedua tangan. Bagus. Apalagi ada? Masih ada? Bisa bertayamum di kendaraan. Hebat. Ada lagi? Cukup? Cukup. Bagus. Ya, hebat kalian ya. Untuk lebih jelas lagi, ya, ibu sudah menyediakan video pembelajaran. Silakan kalian sebelum pembelajaran lebih lanjut lagi, amati video pembelajaran ini. Nanti setelah kalian mengamati, kalian boleh bertanya apa saja yang belum kalian pahami tentang materi tersebut. Juga nanti ibu akan membuat game lagi seperti minggu kemarin. Siap semuanya? Siap. Bila lulus, siap? Siap. Nah, bagus. Silakan amati dulu video pembelajaran hari ini. Dalam keadaan sehat walafiat, cara mensucikannya. Amin, amin ya Allah. Amin. Minggu lalu kita sudah membahas
tayamum, dan yang keempat tata cara bertayamum. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama pengertian istinja, yang kedua adab istinja atau ada dua yang besar, yang ketiga pengertian tayamum, dan yang keempat tata cara tayamum. Dengan baiknya untuk mengetahui berbeda ilmu atau tidak, kita perhatikan dulu. Kalau bisa dicuri karena kita kalau udah beda kan kotoran, jadinya kan najis. Nah, kita menggunakan tayamum, maka usahakan kita perhatikan. Anak-anak, sampai sana bisa dipahami tentang materi istinja dan tayamum? Insyaallah. Insyaallah. Apakah ada pertanyaan apabila kalian kurang mengerti dari video pembelajaran yang sudah Ibu tayangkan tadi? Silakan. Yang kurang mengerti boleh acungkan tangan. Ada yang kurang mengerti? Ya. Bagaimana misalnya kita tayamum, tapi ternyata misalnya di baju orang yang tayamum tersebut terdapat najis, apakah sah tayamumnya? Ya, bagus ya pertanyaannya. Ketika kita tayamum, ada kotoran atau najis di badan kita atau di baju kita, apakah sah atau tidak? Coba sebelum Ibu menjawab, apakah ada yang mau menanggapi? Ya, silakan Raisa. Tidak sah karena memang terdapat najis. Tetapi dalam syarat tayamum juga disebutkan sebelum bertayamum kita harus menghilangkan najis terlebih dahulu. Nah, itu ya. Sebenarnya ketika kita bertayamum, ya bagus tadi, boleh tidak sah. Sebenarnya kalau kita lihat ke syarat dan rukun tayamum seperti yang tadi diceritakan di video ya. Coba tadi syaratnya tayamum apa saja? Masuk waktu ya. Dalam tayamum tidak ada syaratnya harus suci pakaian maupun badan. Ada tidak? Tidak ya. Bagus Raisa, terima kasih jawabannya. Ketika kita bertanya apakah sah tayamum ketika pakaian kita terkena kotoran atau najis? Menurut Ibu jawabannya adalah sah. Kalau tayamum tersebut rukun dan syaratnya terpenuhi. Karena apa? Karena ketika kita bertayamum tidak ada dalam syaratnya harus suci pakaian. Yang harus suci apa ketika tayamum? Badan harus suci ya. Kemudian tanah yang digunakan harus suci. Nah, namun ketika kita mau melaksanakan sholat, apakah sah atau tidak? Itu pertanyaan selanjutnya. Berarti kalau badan kita atau baju kita terkena kotoran, sah atau tidaknya menentukannya terhadap sholat yang akan kita kerjakan. Berarti sholat yang akan kita kerjakan apabila ada kotoran sah atau tidak? Tidak. Bisa dipahami? Berarti kalau tadi jawabannya apa? Sah. Ya. Namun sholatnya tidak sah. Tadi kan syarat tayamum hanya masuk waktu yang pertama, yang kedua Tayamum hanya untuk satu kali sholat fardu. Yang kedua tidak ada air ya. Tayamum tidak ada air. Kalau tayamumnya karena tidak ada air itu, yaitu salah satu syaratnya. Semuanya paham? Insya Allah. Alhamdulillah kalau memang sudah paham. Tapi sepertinya ini kurang semangat. Halo Yokia, semangat tuh? Semangat. Nah, Manilaloyo. Coba sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, kita ice breaking dulu. Siap ice breaking? Ya. Permainan dulu ya. Permainannya, kalian tahu gajah? Tahu. Gajah itu bentuknya bagaimana? Besar. Kalau besar bagaimana? Peragakan besar. Gajah besar. Ulangi lagi, gajah besar. Kalian tahu semut? Tahu. Semut itu bagaimana bentuknya? Kecil. Kecil. Kecilnya gini ya. Peragaannya kecil gimana? Kecil ya. Aturannya gini ya. Ibu tidak akan merubah fakta kalau gajah itu besar dan semut itu kecil. Yang ibu rubah adalah gerakan dari kalian. Kalau ibu bilang gajah,
kalian gerakannya menyebut kecil. Bisa? Gajah besar, semut kecil. Bisa? Paham? Bagus. Yang salah empat. Siap? Ya, satu orang. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, 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 semut, gajah, 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 semut, gajah. Kecil. Salah, berubah. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, 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 semut, gajah, 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 semut, gajah. Gajah kecil. Silakan maju ke depan. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, gajah, semut, gajah, gajah, semut, gajah, 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 semut, gajah. Semut. Cukup dua orang. Ya, sekarang kita mau apain ini? Untuk yang di depan kita hukumnya nyanyi saja ya, setuju? Nyanyinya mau nyanyi apa? Balonku. Tahu balonku? Tahu. Balonkunya pakai O ya. Ini laki-laki balonkunya nyanyi pakai I. Kalian yang di belakang temu, bisa? Bisa. Yuk, 1, 2, 3. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Sekarang lihat yang laki-laki ini pakai I ya, balonnya bisa? Siap. 1, 2, 3. Yang lainnya tepung. 1, 2, 3. Gimana? Semangat sekarang? Semangat. Bagus kalau memang semangat ya. Sekarang kita lanjutkan belajarnya. Kita belajar dengan kerja kelompok lagi ya. Kita bikin kelompok. Kita masih bikin game pelangi. Silakan. Ini perempuan ada berapa orang? 10 orang. Perempuan dibagi 2 kelompok, laki-laki 1 kelompok. Laki-laki kelompok merah ya. Perempuan ini kelompok 2, kelompok kuning. Ini yang kelompok hijau ya. Aturannya masih sama gamenya, yaitu game tentang pelangi merah, kuning, hijau. Ibu sediakan pertanyaannya lewat kertas lipat ya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Kalian nanti menjawab pertanyaan ini dan tulis hasil jawabannya di kertas yang sudah Ibu sediakan di dinding ini ya. Jadi kalian buat satu banjar ya. Nanti bergiliran mengisi jawaban dari kertas ini di sini. Siap? Siap. Ibu kasih waktu dalam menjawabnya ya. Yang cepat dan bisa menjawab pertanyaan berarti hebat. Siap semuanya? Siap. Ya, siap. Silakan. Kalian berbanjar. Tiap kelompok bikin satu baris ya. Berbarisnya ke belakang. Siap? Siap. Ibu kasih 10 detik. 1, 2, 3.
Selesai. Ya, tepuk tangan dulu buat semuanya. Selesai. Kita lihat kelompok hijau. Ini rukun tayamum. 1 niat, 2 mengusap palai, 2 tahai, 3 mengusap panangan 2, 4 api. Ya bagus, betul. 1, 2 syarat pengertian istinja. Suci buang air besar. Terus ini apa? Batu jurut. Oh ini syarat istinja, berarti sama ya? Ya syarat istinja. Ya bagus. Ibu kasih poin ini 1, 2, 3, 70 untuk kelompok hijau. Tepuk tangan dulu untuk kelompok hijau. Ya. Sekarang untuk kelompok kuning ini alat-alat istinja bagus. Ini syarat tayamum. Ini 1, 2, 3, 4, 80 untuk kelompok kuning. Ya. Kelompok merah ini. Batu, tanah, debu, kayu. Ya, ini alat-alat istinja. Pengertian istinja? Mana pengertiannya? Badannya harus ganjil. Ya. Tidak ada air. Ini tayamum ya. 60 untuk kelompok merah. Pelangi, pemenang dari game pelangi ini adalah kelompok merah. Hijau. Ya, tepuk tangan untuk kelompok hijau. Selain dapat nilai tambahan karena kelompok kuning sudah bagus, ibu kasih hadiah juga untuk kelompok kuning. Berapa orang kelompok kuning? 5 orang. Boleh 1, 2, 3, 4, 5. Silakan bagi-bagi ke peserta kelompoknya masing-masing. Ya. Masih tetap berkelompok ya. Kita lanjutkan belajarnya. Seperti biasa ibu sudah sediakan LKPD. LKPD-nya ini ibu sudah share juga di akun e-learningnya masing-masing. Di sini kalian masih tetap belajar menganalisis problem atau masalah yang sedang marak ya di sekarang-sekarang. Yang pertama ini masih tentang istinja ya. Bisa dilihat ini. Coba analisis istinja menggunakan tisu sementara air pun tersedia. Nah ini sering kita terjadi. Kalian dapati sekarang ini ibu beri soal ini untuk kelompok hijau. Silakan kelompok hijau ambil LKPD-nya. Yang kedua untuk kelompok kuning, kalian analisis pula bagaimana cara dan hukum bertayamum dalam kendaraan. Sementara yang kita tahu tayamum itu menggunakan apa? Tanah ya. Lalu bagaimana? Apakah kita harus bawa tanah sekarung ke dalam kendaraan atau bagaimana? Silahkan analisis problem ini. Yang ketiga ini untuk kelompok merah. Untuk kelompok merah karena biasanya laki-laki suka berkreasi, silakan kalian buat poster atau gambar tentang tata cara melaksanakan tayamum dalam kendaraan. Silakan. Untuk bahan diskusinya silakan kalian boleh cari di artikel dalam komputer yang sudah disediakan. Ya, silakan. Gambarnya ini berarti boleh dilihat, cari bagaimana salah satu gambarnya di internet, boleh ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi. Setelah beres silakan untuk mempresentasikannya ke depan. Bisa.
Bagaimana? Sudah bisa? Sudah? Ya, kelompok ini udah. Dan kelompok ini sudah? Masih belum, boleh. Kelompok laki-laki sudah selesai? Sudah siap? Ya, kelompok yang sudah siap boleh langsung mempresentasikannya ke depan. Ya, silakan kelompok hijau. Ya, semuanya juga boleh. Ya, silakan kelompok hijau untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hijau akan mempresentasikan hasil analisis mengenai istinja menggunakan tisu sementara air tersedia. Di sini dapat disimpulkan boleh kenapa tisu merupakan alternatif apabila tidak terdapat air. Meskipun misalnya di sini ada air, jadi di syarat istinjanya juga tidak terdapat syarat di mana apabila ada air tidak boleh bersuci menggunakan tisu. Jadi sebagai alternatif, contohnya seperti di pesawat, kan di pesawat tidak ada jarang airnya, jadi pakai tisu bisa asalkan tisu tersebut dapat menghilangkan najis. Silakan kelompok yang lain. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan Sophie. Bagaimana jika bersihnya menggunakan dua alat tersebut dengan tisu kemudian dengan air? Bisa, bahkan lebih utama seperti itu. Misalnya, tulah air tisu terlebih dahulu, baru air seperti itu. Atau pakai batu terlebih dahulu, baru air. Itu lebih afdol. Terima kasih jawabannya untuk kelompok hijau. Silakan tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang kedua, mau kelompok mana dulu? Kelompok kuning atau merah? Merah. Kuning, boleh kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum tayamum dalam kendaraan itu boleh. Namun yang menjadi pertanyaannya menggunakan apa? Karena bertayamum adalah mengusapkan tanah ke wajah dan ke tangan sampai situ. Sedangkan di dalam kendaraan itu tidak ada tanah, maka kita bisa menggunakan debu yang menempel pada kendaraan itu. Tata cara tayamum tidak sama dengan tayamum, yaitu niat mengambil debu, usapkan ke wajah, lalu ke tangan, kedua tangan sampai siku. Lalu ketika kita mendarat dari pesawat, kita harus mengqadha sholat itu agar lebih afdal. Ya, silakan. Kelompok merah ada pertanyaan. Ini kelompok merah, ini merah laki-laki. Ini menanyakan pada surat teori tentang pada surat Ya. dari mulai sebabnya Sebenarnya tidak ada qadha di dalam sholat. Namun karena sholat itu adalah kewajiban, bahkan sangat wajib, sehingga kita wajib mengqadha sholat itu. Tuh, bisa dipahami?
Insyaallah. Ya. Ada lagi pertanyaannya? Silakan dari kelompok kuning mungkin, kelompok hijau mungkin. Bagaimana misalnya jika yang tadi yang pesawat, apa mungkin misalnya kita bertayamum misalnya, tapi kan di pesawat kayak debu, bertayamum kadang air ke tisu. Bagaimana jika dijamak dan dikosor? Apakah masuk waktunya? Apakah memungkinkan? Jelaskan beserta waktunya sekalian, saya belum paham. Misalnya kita bisa menjamaknya di waktu yang awal maupun waktu yang Bagaimana? Ini cukup? Cukup, Bu. Ya. Terima kasih untuk kelompok kuning. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok kuning. Pertanyaan tadi. Bagaimana jika kita tidak memilih untuk mengodok namun mengkosornya? Ya, Yang sebenarnya tidak ada kodo dalam sholat. Yang ada itu dalam sholat itu jamak kosor. Ini di kodo itu mungkin karena ia sudah ketinggalan. Sementara karena kita tidak boleh ketinggalan dalam sholat, harus tepat waktu, maka lebih baik bila kita mengkosor atau menjamaknya. Jadi ada ya, bisa dalam sholat dijamak dan dikosor. Boleh dengan bertayamum, boleh asal sudah masuk waktu. Ya, untuk perbandingan zaman sekarang atau zaman yang dulu tuh sama-sama saja ya, karena dari zaman sekarang sampai zaman dulu jarak kita dari Indonesia ke Mekah bahkan sama gitu. Karena dalam jamak kosor itu yang ada ketentuan adalah tentang jarak ya, jadi bukan lama atau sebentarnya, tetapi jaraknya. Nah, berarti sama zaman dulu sama zaman sekarang juga ketentuan jamak kosornya sama. Tuh, bisa dipahami? Bisa. Ya. Ada pertanyaan lain? Tidak ada. Sudah paham semuanya? Insyaallah. Iya, silakan sekarang kelompok merah untuk mempresentasikannya ke depan. Nah, kita lihat bagaimana hasil karya dari kelompok merah. Tepuk tangan dulu buat kelompok merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara tayamum adalah tata cara tayamum di dalam kendaraan. Yang pertama yaitu menempelkan kedua telapak tangan ke sandaran kursi depan atau dinding pesawat. Dan yang kedua, sapukan kedua telapak tangan tadi ke wajah secara merata dari ujung rambut atau dahi sampai ke dagu. Dan yang ketiga, menempelkan lagi kedua telapak tangan ke bangku depan atau bangku pesawat yang belum disentuh. Dan yang keempat, menyapu rata tangan kanan hingga siku dengan tangan kiri dan menyapu tangan kiri dengan tangan kanan. Ini ya, bagus. Hasil karya dari kelompok merah yaitu poster tentang tata cara pelaksanaan tayamum di dalam kendaraan. Ya, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kelompok merah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai dilaksanakan. Tapi sebelum pulang, silakan kalian simpulkan dulu hasil pembelajaran hari ini di akun e-learningnya masing-masing. Silakan kalian belajar menyimpulkan materinya di akun e-learningnya masing-masing. Silakan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menyimpulkannya. Sudah semuanya? Sudah. Ya, bagus. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Oh, sudah boleh. Kumaha kalau misalkan dina anggota tubuh yang luka, segera dihisap atau biasa direngat.
Ya, bagus. Terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus. Karena ketika kita tayamum, semua tangan, semua wajah harus terusap oleh debu atau tanah. Sementara bagaimanakah apabila ada luka? Nah, kalau misalkan lukanya sangat parah sehingga tidak bisa kita usap, misalkan kalau diusap akan menambah infeksi, tidak apa-apa. Misal kalau bisa memesan, hati-hati. Kalau memang tidak bisa juga boleh kita lewat, ya. Itu bisa dipahami? Insya Allah. Karena itu dalam keadaan darurat, ya. Atau mungkin kena perban, upami di perban lukanya kita lapnya, usapnya yang perbannya saja. Ya. Ada lagi pertanyaan? Wah, kalau misalnya masalah seja buat anak yang saya potong jadi Kalau misalkan kita punya satu tangan saja, misalkan, ya, sementara tangannya ini nggak bisa, boleh pakai satu tangan saja yang ada. Sementara nanti bagaimana yang diusapnya apabila tangannya nggak ada, ujungnya saja, gitu ya, bisa dipahami. Ada lagi pertanyaannya? Semuanya sudah paham? Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Tapi jangan lupa seperti biasa, Ibu punya tugasnya sudah Ibu share di CBT, ya, di akun e-learningnya masing-masing. Silakan kalian buka uji kompetensi 3-nya. Boleh kalian isi di akun e-learningnya masing-masing. Itu saja dari Ibu untuk hari ini. Semoga pembelajaran hari ini ada hikmahnya. Kalau kita bisa mengaplikasikan tata cara tayamum dan istinja kita di kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita bisa melaksanakan kebersihan setiap kehidupan kita. Hidup bersih, an-nadhafatu minal iman, ya. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Jaga kebersihan. Sebelum pulang, jaga kesehatan.